Shalom saudara-saudara. Khotbah saya berikut ini saya bikin tema bijaksana mengatasi tekanan. Saya kutip dari firman Tuhan Mazmur 42 ayat 1 sampai 12, tetapi saya bacakan ayat 12-nya saja. Demikian bunyi firman Tuhan. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara-saudara, tadi saya bikin temanya bijaksana mengatasi tekanan. Saudara-saudara, sumber-sumber yang membuat seseorang tertekan bisa datang dari berbagai arah. Di pekerjaan orang, contohnya seorang bos bisa melihat karyawan jadi tertekan. Seorang orang tua juga bisa melihat anaknya yang tidak seperti yang diharapkan, dia bisa tertekan. Ada orang yang mencibirkan kita, kita juga bisa tertekan. Bahkan saudara-saudara, seorang pendeta pun melihat jemaat yang tidak bertumbuh, itu pun pendetanya bisa tertekan. Jadi semua orang tanpa terkecuali, rohaniwan ataupun kaum awam, tekanan bisa dialami. Dan tekanan-tekanan itu tidak perlu kita undang dan tidak akan pernah ada tempat di mana kita tidak tertekan. Di rumah tangga, di pekerjaan, di pelayanan, itu pasti kita dihadiri oleh tekanan-tekanan dari berbagai sumber tanpa terkecuali. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan. Oleh karena itu tidak ada cara lain. Kita harus bijaksana untuk mengatasi tekanan. Artinya kita atasi, jangan sampai tekanan itu di atas dan kita di bawah. Dan harus kita yang di atas, tekanan itu yang di bawah. Artinya itulah yang disebut dengan mengatasi tekanan. Jangan sampai tekanan itu di atas, kita yang di bawah. Kalau tekanan itu di atas, kita yang di bawah, ya semakin tertekan, semakin tertekan, semakin tertekan. Dan tekanan itu menjadi besar dan kita semakin kecil. Nah, kita harus mengatasi. Bagaimana caranya mengatasi? Artinya supaya kita di atas dan tekanan itu menjadi di bawah kita. Kita harus mengatasi. Bagaimana caranya mengatasi? Itu yang tercatat yang saya kutip dari Mazmur 42 ayat 1 sampai 12 itu, tetapi saya bacakan ayat 12-nya saja. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah datang kepada Tuhan dengan doa dan nyanyian. Pemazmur mencatat begini, di ayat 5 dikatakan, inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ketika ada tekanan dan kita perhatikan tekanan itu, pasti tekanan itu akan semakin besar dan perhatian kita menjadi semakin kecil. Karena kita perhatikan terus hal yang menjadikan tekanan itu bagi diri kita sendiri. Pemazmur tidak demikian. Pemazmur caranya adalah ketika dia mengaku tertekan dan dia bilang, mengapa engkau hai jiwaku tertekan dalam diriku. Nah, baru dia bilang di ayat yang kelima itu, sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, agak aneh bagi saya kalau orang Kristen nyaris jarang, bahkan hampir tak terdengar lagu-lagu pujian yang diputar di rumahnya. Bagaimana dia nggak semakin tertekan? Yang didengar adalah lagu-lagu penyesalan, lagu-lagu putus cinta, lagu-lagu kematian, lagu-lagu penodaan dan segala macam.
Tentunya dengan memutar lagu-lagu yang ada diproduksi oleh berbagai studio sekarang ini di YouTube dan segala macam, sangat gampang, tidak seperti dulu kita susah mencari lagu ke toko-toko kaset. Sekarang sudah ada, kita putar itu di rumah kita dan kita sambil merenungkan apa yang dikatakan lagu itu dan kita menyanyikan pujian syukur kepada Tuhan. Nah, dengan demikian perhatian kita diarahkan kepada Tuhan. Dan tidak melulu kita perhatikan hal-hal yang menekan itu. Itulah yang dilakukan oleh pemazmur. Sementara dia gundah gulana, jiwanya tertekan, dan dia menyanyikan nyanyian-nyanyian syukur. Itu yang pertama, saudara-saudara. Dan yang kedua, supaya kita bijaksana mengatasi tekanan. Yang kedua, ingatlah berkat-berkat dan haraplah kepada Tuhan. Ayat 7 dikatakan begini, jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Misar. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ketiga daerah ini ataupun tempat ini, sungai Yordan, pegunungan Hermon dan gunung Misar, menggambarkan berkat-berkat yang tidak pernah berhenti, menggambarkan berkat-berkat yang selalu diperlihatkan oleh Tuhan kepada orang Israel. Dan itu yang dikatakan oleh pemazmur ketika dia mengalami tekanan. Tekanan yang dia, kita tidak perlu secara spesifik mengetahui apa tekanan yang dialami oleh pemazmur. Yang pasti dia bilang, jiwaku tertekan dan senantiasa tertekan. Tetapi ketika tertekan, apa yang dilakukan oleh pemazmur? Dia lihat berkat-berkat Tuhan. Saudara-saudara, ada lagu pujian di Kidung Jemaat yang berkata, berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Saudara-saudara, tekanan akan semakin membuat kita mengecil, tenaga kita makin menipis, dan bahkan fisik kita pun mungkin akan semakin kusut. Tetapi ketika kita melihat berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita, ingat saudara-saudara, tidak ada di antara kita yang bisa membantah kalau kita ada sebagaimana ada sampai sekarang ini hanya karena berkat Tuhan. Dan kenapa tekanan itu yang melulu kita perhatikan? Mestinya kita kembali untuk mengingat semua berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, dan itulah yang memunculkan harapan kepada kita di hari-hari yang akan datang sampai selama-lamanya. Kedua hal itu yang dilakukan oleh pemazmur ketika dia mendapat tekanan. Yang pertama, dia nyanyikan nyanyian syukur. Dia datang kepada Tuhan. Yang kedua, dia ingat semua berkat Tuhan yang telah dia terima sepanjang hidupnya. Dan itu memunculkan harapan bagi dia untuk menantikan berkat itu sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.